dirinya. Seburuk-buruknya orang fakir adalah orang yang berangan-angan, orang fakirnya ini, bahwasanya dirinya itu menjadi orang kaya. Orang kaya yang bagaimana? Tapi alladzina alhahumut takatsur, yang mana membuat lalai kepada dirinya atakasuru, memperbanyak, fil amwal, di dalam harta, antikrillah, sehingga meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga meninggalkan ingat kepada Allah Ta'ala. Waladina, dan orang yang qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihim, di dalam mereka, ma akhsha alaikumul faqra, aku tidak mengkhawatirkan atas diri kalian kefakiran. Walakin akhsha alaikumut takatsur, akan tetapi aku yang mengkhawatirkan kepada kalian adalah at-takatsur, yaitu berlomba-lomba memperbanyak harta. Rawahu Ahmad an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fahuwa, maka orang tersebut, kaman yawaddu, adalah seperti orang yang berangan-angan akla lahmil maitati, mengkonsumsi daging bangkai. Anil lahmi thayyib, meninggalkan daging yang bagus. Wa yawaddu, dan dia berharap, berangan-angan, syurbal malihi, meminum air asin, anil azbi, meninggalkan air yang tawar. Wa khairul aghniya, dan sebaik orang kaya, man la yakrahu, yang dia tidak membenci, an yakuna minal fuqara, untuk dia menjadi bagian dari orang-orang fakir. Alladzina taharahumullah an awsakhi dunya, yang mana Allah bersihkan mereka dari kotoran-kotoran dunia. Wakhtara, dan dia memilih, li khairi khalqihi, Allah Ta'ala memilih untuk sebaik-baik makhluknya, an yakuna, untuk Nabi menjadi minhum, bagian dari mereka orang-orang yang fakir. An Hatim al-Asam qala, sami'tu Syakikon al-Balkhi, saya mendengar Imam Syakik al-Balkhi, yaqulu, beliau berkata, ya fakir, wahai orang fakir, la tastaghil, jangan kamu bersibuk-sibuk, wala tat'ab, dan jangan kamu bercapek-capek, fi talabil ghina, di dalam mencari kekayaan. Fa innahu, maka sesungguhnya keadaan, idza qusima lakal faqru, jika yang dibagi untuk dirimu adalah kefakiran, la takunu ghaniyan, kamu tidak akan menjadi orang kaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqil fuqara, Rasulullah bersabda tentang urusan perkara haknya orang-orang fakir. Itola'tu, aku melihat-lihat, fil jannati, di dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku melihat paling banyaknya penduduknya adalah orang fakir. Wa tala'tu finnar, dan aku melihat-lihat di neraka, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, maka aku melihat paling banyak penduduknya adalah perempuan. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa immatul hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Dhunnun, berkata Imam Dhunnun al-Misri, alamatu sukhtillahi ta'ala alal abdi, tanda-tanda murkanya Allah Ta'ala kepada seorang hamba, khaufuhu minal faqri, adalah rasa takutnya seorang hamba
akan kemiskinan. Wa kana Abu Bakar Al-Warraq yaqul, tuba lil fuqara, beruntunglah orang-orang fakir. La kharaja lahum, tidak ada upeti alaihim bagi mereka. Fid dunya, di dunia, tidak ada pajak bagi mereka di dunia. Wala hisaba, dan tidak ada hisab fil akhirah. Tuba, lafaz tuba itu taknis ya, muannas, terambil dari lafaz mudzakkar atyab, ai al halatu thayyibah, yang bermakna keadaan yang bagus. Wa hukiya, dikaitkan anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki ata mendatangi Ibrahim bin Adham bi asrati alafi dirhamin, membawa uang 10.000 dirham. Faraddaha, lalu beliau menolaknya uang tersebut. Waqala, maka berkata Ibrahim bin Adham, turidu antam huwa ismi min diwanil fuqara bihadzal miqdar, apakah kamu ingin menghapus namaku dari buku catatan orang-orang fakir dengan ukuran nilai nominal 10.000 dirham ini? Wa fi hadhil hikmah, maka di dalam hikmah ini tafdilul fakri, melebihkan, mengunggulkan orang fakir, alal ghina, atas kekayaan. Wa tafdilul fakir, dan mengunggulkan orang yang fakir, as-sabir, yang bersabar, alal ghani syakir, atas orang kaya yang bersyukur. Fil mas'alati, maka di dalam masalah ini aqwalun, ada beberapa pendapat. Wal mukhtar, maka pendapat yang terpilih, annahu, bahwasanya pendapat yakhtalifu itu berbeda, bikhtilafil ashkhos, berbeda menurut perbedaan individu-individunya. Fasakhsu, maka adapun orang yang alladzi, yang yastaqimu, tegak amruhu, perkaranya, alal ghina, di atas kekayaan, wayabsudu haluhu bil fakri, dan keadaannya akan menjadi rusak dengan sebab kefakiran, faghinahu, maka kekayaannya afdalu, lebih utama, min fakrihi, dari kemiskinannya, bila khilaf, tanpa khilaf. Jadi kalau orang kaya tapi dia baik, dia bisa istiqomah kalau kaya, maka dia lebih baik kaya saja, nggak masalah. Dia kaya dermawan, dia kaya suka membantu orang, maka ini cocoknya kaya, nggak masalah. Waladhi yastaqimu amruhu alal fakri, sedangkan orang yang tegak perkaranya di atas kefakiran, wa yubsiduhul ghina, dan dapat merusak dirinya kekayaan, fa fakruhu afdol, maka kefakirannya lebih utama, bil ittifaq, secara kesepakatan. Ketika kaya dia nanti ke diskotik, jadi maksiat, ya lebih baik miskin supaya dia tidak rusak. Waladhi idzaftaqara, dan apabila dia fakir, koma, dia bisa menegakkan, bijami'i wadhaifil fakri, dengan seluruh tugas-tugas kefakiran, karidho, seperti sikap rela, wasober, dan sabar. Wa inistagna, dan jika dia kaya, koma, dia bisa menegakkan, bijami'i wadhaifil ghina, dengan seluruh tugas-tugas kekayaan, minal badli, daripada memberi, wal ihsan, dan berbuat baik, wa adail hukuki, dan menunaikan kewajiban. Faqad ikhtalafa, maka sungguh berbeda, al ulama, para ulama, fi ayyi halin hadza afdal, di keadaan yang manakah orang ini yang afdal. Fa in fusiral afdal bi ziyadati sawab, maka jika ditafsiri yang lebih afdal itu dengan tambahan pahala, fal qiyasu, maka kiasnya yaqtadi, menuntut konsekuensi, anal masalihal muta'addiyah, bahwasanya kemaslahatan yang melampaui batas, afdalu, itu lebih bagus, minal qasirati, daripada kemaslahatan yang terbatas. Faya tarojahu, maka menjadi kuat pendapatnya, annal ghaniya syakir, bahwa orang kaya yang bersyukur, afdalu, itu lebih afdal. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, aksaru, kebanyakan al-fuqaha wal muhaddisin.
Wa in fusira, dan jika ditafsiri bil asrafi dengan keadaan lebih mulia, binisbati dengan menyandarkan ila sifatin nafsi kepada sifatnya nafsu, falladhi yasululaha, maka yang hasil baginya nafsu, minatadhiri, daripada membersihkan diri, membersihkan batin, bisa babil fakri, dengan sebab kefakiran, asrafu, maka lebih mulia, fayatarajahu, maka menjadi kuat, afdoliyatul fakir, kemuliaan keutamaan kefakiran orang fakir, as-sabir, yang bersabar. Walidha, oleh karenanya, rojahu, mentarjihnya, menguatkannya, jumhur sufiyah, mayoritas ulama tasawuf. Minhum, contohnya Al-Arif Billah Al-Junaid. Wa ukiya, dikaitkan an Nabi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu annahu qala, usriya, diisrakan biruhi, dengan ruhku. Fara'aitu, maka aku melihat, ka'anni, seolah-olah diriku waqifun, itu berdiri, bainallah, di hadapan Allah. Fasami itu qailan, lalu aku mendengar orang yang berkata, yaqulu, orangnya berkata, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, in aratal qurba minna, jika kamu ingin mendekat kepada kami, fa'antuma bima laisa fa'tina bima laisa indana, maka datangkan kepada kami dengan perkara yang tidak ada bersama kami. Fakultu, maka aku menjawab, ya Maula, ya wahai Tuhanku, wa ayu syai'in laisa indaka, sesuatu apa yang tidak ada bersamamu? Walaka khazainus samawati wal ardi, sedangkan di sisimu, milikmu, segala simpanan yang ada di langit dan di bumi. Fasami itu, maka aku mendengar suara, ya Aba Yazid, laisa indi dhullun wa fakrun, yang tidak ada bersamaku adalah kehinaan dan kefakiran. Faman atani bihima, maka barang siapa mendatangi aku dengan kehinaan dan kefakiran, balagtuhu, maka aku akan sampaikan dia kepadaku. Wa hukiya, diikatkan aidan juga, annahu kana, bahwasanya ada fi Bani Israil rajulun salihun, lelaki yang soleh, walahu, dia memiliki zaujatun solihatun, si istri yang solihah. Fa'allahu, maka Allah wahyukan ila nabi zamaniha, ke seorang nabi pada zamannya. Qul lil abid, katakan kepada ahli ibadah, ini qad qadaitu, sesungguhnya aku telah memutuskan takdir, ana nisfa umrihi, bahwa setengah umurnya, yamdi fil ghina, itu berlalu di dalam kekayaan, wa nisfahu, dan yang setengahnya, fil fakri, berlalu di dalam kemiskinan. Fa in ikhtaral ghina fi sababihi, kalau dia memilih masa kaya di masa mudanya, agnainahu, saya akan membuatnya kaya. Au fi kibarihi, kalau dia memilih kaya di masa tuanya, fa'alna, kami akan lakukan. Fakhtarul ghina fi kibarihi, maka dia memilih kaya di masa tua. Li'ala yastaghila, agar dia tidak bersibuk-sibuk, bil kasbi, dengan bekerja, anil ibadati, meninggalkan ibadah, fi akhiri umrihi, di akhir umurnya. Waqtaratiz zaujatu, sedangkan istrinya memilih, an yakunal ghina, untuk adanya kaya, fi sighariha, di masa kecilnya, li'annahu aqwalaha alal ibadah, karena dia lebih kuat di dalam masa kecil untuk beribadah. Wal kabir, sedangkan orang yang tua, layaliku, tidak layak, bihi, dengan orang tua, ila zuhdu, kecuali zuhud, wal ingkito, dan terputus, ila rabbi, kepada Allah saja. Fa'ahallah, maka Allah wahyukan ila dzalika nabi, kepada nabi tersebut alaihi salam. Qul lahuma, katakan kepada mereka berdua, lama asartuma ta'ati, tatkala kalian mengutamakan taat kepadaku, wajtahatuma, dan kalian sungguh-sungguh, ala ibadati, atas beribadah kepadaku, qad qadaitu, saya telah memutuskan takdir, anna jami'a umrikuma, bahwasanya seluruh umur kalian berdua, yakunu fil ghina, itu berada pada kekayaan, litahsula, agar hasil lakuma, bagi kalian, ad-dunya wal akhirah. Al-hikmatu samina wal isrun, hikmah ke 28. Qala radhiyallahu anhu, man amsaka, barang siapa yang menahan, antana wuli, untuk meraih atau memperoleh, fuduli syahwati, syahwat-syahwat yang berlebih,
Walam yunfik, dan dia tidak meninfakkan, ma fi yadihi, pada apa yang di tangannya, min fudulil ambali, daripada harta-harta yang berlebih, fahuwa mahrum, maka orang tadi tercegah dari kebaikan. Waladhi yatamatta, dan orang yang bersenang-senang bima fi yadihi, dengan perkara yang ada di tangannya, minat dunia, berupa dunia, wa yunfikuhu, dan dia membelanjakannya, menginfakkannya, fi syahwatihi, di dalam syahwatnya, al mubahati, yang mubah, ahsanu halan, itu lebih bagus keadaannya, minhu, dari orang yang pertama tadi. Man amsaka antana wuli fuduli syahwat, siapa orang yang menahan dirinya untuk memperoleh syahwat-syahwat yang berlebih, bihaitsu yasihu biha, sekiranya dia pelit, biha, dengan syahwat, ala nafsihi, atas dirinya, wala iyalihi, dan atas keluarganya, hatta la yatamatta biha, sehingga dia tidak bisa menikmati, tidak bisa bersenang-senang, biha, dengan syahwat, la li zuhdin, bukan karena sikap zuhud, fiha, di dalam syahwat, walakin lihubbihi, akan tetapi karena rasa cintanya, laha, kepada syahwat, wa hirsihi, dan daripada tamaknya, serakahnya dia, ala jamiha, untuk mengumpulkan syahwat. Walam yunfik, kemudian dia tidak meninfakkan, ma fi yadihi, apa yang ada di tangannya, min fudulil amwal, dari harta-harta yang lebih, fi ta'at, di dalam ketaatan, wa wujuhil khaira, dan arah-arah kebaikan, libukhlihi, karena dia bakhil, wa hirsihi, dan serakah, fahuwa mahrum, maka orang tadi tercegah, ay mamnuun, terhalang, min khairayid dunya, dari dua kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Fahuwa, maka orang ini la yatamatta'u, tidak bersenang-senang, fid dunya, di dunia, bila dhaidhiha, dengan kelezatan dunia, karena pelit, alati yaksiduha, yang mana bermaksud kepadanya kelezatan dunia, abidu syahwati, hambanya syahwat. Wala yadzuku, tapi dia juga tidak merasakan, fil akhirati, di akhirat, naimaha, nikmat akhirat, alladzi uiddah, yang disiapkan, lil muqarrabin, untuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, washabil yamin, dan orang-orang yang sebelah kanan. Qala Allah Ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang pelit dan merasa sombong, merasa kaya, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kepada surga, fasanu yasiruhu lil usra, maka saya akan mudahkan dirinya untuk menuju kesulitan, yakni neraka. Bakhila wastagna, ay bakhila bihaqillah, yakni dia pelit dengan menunaikan hak Allah, wastagna, dan merasa kaya, tidak butuh, ansawabihi, dari pahala Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia juga mendustakan husna, ay bila ilaha illallah, mendustakan kalimat la ilaha illallah, lil usra, maka saya akan mudahkan dia menuju usra, yakni an-nar, neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka, bahwasanya kamu, antabdulal fadlah, kamu mencurahkan yang lebih, khairun, lebih bagus, laka, bagi kamu, wa antum sikahu, dan kamu menahannya, yang lebih dari hartamu, syarun laka, itu lebih buruk bagi diri kamu. Rawahu Muslim an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Al-fadlu itu apa? Az-ziyadah, sesuatu yang bertambah, amma yahtaju ilaih, dari yang dia butuhkan. Maksudnya kebutuhan sudah cukup, lalu ada yang lebih, maka itu disebut fadl. Kalau kita tahan-tahan itu jelek, tapi kalau kita curahkan itu baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'amu sakhi dawaun, makanan orang yang dermawan itu laksana obat. Wa ta'amu syahi, dan makanan orang yang pelit, daun, itu penyakit. Kenapa kok begitu? Li'anna sakhi, karena orang yang dermawan, a'ta ta'amah, dia memberikan makanannya, anti biqalbin, dengan hati yang nyaman, hati yang baik. Bikhlafil bakhil, beda dengan orang pelit. Qala ba'dul udaba, berkata sebagian ahli bahasa, al-bakhil laisa lahu khalil, orang pelit itu tidak punya kawan. Wa qala al-Mawardi fi adabid dunya wad din, nama kitab ya, adabud dunya dan din. Anna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, lil ansar, untuk orang-orang Ansar,
Man sayyidukum, siapa tuan kalian? Qalu al-Hurru ibn Qais, namanya Hurr bin Qais. Ala bukhlin fi, di atas sikap pelit di dalam kepemimpinannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ayyudain adwa'u minal bukhl. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit pelit? Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasul? Kenapa pelit itu penyakit yang parah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna qauman, gambarannya begini orang pelit itu. Ada satu kaum, nazalu bisahilil bahri, mereka singgah terdampar di satu pantai. Fakarihu li bukhlihim, maka mereka tidak senang karena mereka pelit, nuzulal adyafi bihim, tidak senang ada singgahnya tamu kepada mereka. Maksudnya nggak mau kedatangan tamu karena pelit. Faqalu liyab udir rijal minna anin nisa, silahkan lelaki menjauh dari para perempuan. Hatta ya'tadira rijal ilal adyaf, supaya para lelaki beralasan kepada para tamunya, ibu din nisa, karena jauh dari istri, dari perempuan, nggak bisa melayani, nggak bisa masak-masak. Jadi ketika ada tamu bisa ditolak. Oh maaf, istri saya nggak ada, saya nggak nerima tamu karena nggak bisa menyuguhi makanan. Wa ta'tadiran nisa bibu dirijal, kemudian yang perempuan kalau ada tamu juga alasan. Oh maaf, saya nggak bisa nerima tamu karena suami saya jauh dari saya. Fa'alu, akhirnya mereka sepakat melakukan hal tersebut. Wa qala dzalika bihim, dan lama itu kejadiannya kepada mereka, selalu seperti itu, menolak tamu. Fastaqala rijal birijal wa nisa bin nisa. Akhirnya apa? Karena laki-lakinya hidupnya sesama lelaki, perempuan hidupnya sesama perempuan, akhirnya terjadilah LGBT, perbuatan homo. Laki akhirnya nafsu kepada lelaki, perempuannya nafsu kepada perempuan. Karena apa? Karena tadi hidupnya sesama laki dan sesama perempuan semua. Demi menghindari tamu, demi penyakit pelitnya dia nggak mau menyuguhi tamu, akhirnya malah justru terjerumus kepada penyakit LGBT. Ayyudain ayyu aibin. Makna dari kata-kata ayyudain ayyu aibin. Aib apakah? Akbahu, yang lebih buruk, minal bukhli, dari penyakit pelit. Fastaghala rijal, maknanya lapor rijal birijal, ya, maknanya homo. Wasahikoti nisa binisa, sama ya, homo. Nisa dengan nisa. Wa qala sa'iru as-saifa maktuban ala babi dari. Dia melihat as-saifa, musim saif, ya, musim panas. Maktuban, tertulis, ala babi darihi, di pintu rumahnya. Fasahhafahu dhaifan faqama ila saifi, maka kemudian diketuklah oleh tamu, maka dia bangun membawa pedang. Faqulna lahu khairan, maka kami berkata kepadanya kebaikan. Fadhanna bi annana, maka dia menyangka bahwasanya kami nakulu berkata lahu kepadanya khubzan, roti. Famata minal khaufi, maka kemudian si tuan rumahnya mati ketakutan. Maksudnya ada orang pelit, ya, di pintu rumahnya tertulis kalimat soif. Nah, akhirnya mengundang tamu. Tamu akhirnya datang mampir ke rumahnya. Nah, si tamunya berkata khair, ya, tapi karena tuan rumahnya pelit, ketakutan, dikira khubzan, dikira roti. Kata-kata khair itu mirip dengan kata-kata khubus. Nah, dikira tamunya minta roti. Ternyata apa? Ternyata si tuan rumahnya ketakutan karena saking pelitnya orang, nggak mau nyuguhi, ya, mati minal khauf, takut dari rasa, mati dari rasa takutnya menyuguhi tamu. Wa qala akhar, berkata penyair lain, lau anna daroka ambatat laka wahtasat, seandainya rumahmu menumbuhkan tanaman untukmu, wahtasat, dan menumbuhkan rumput, ibaron, ya, berupa jarum. Ibaron itu jarum. Yadiku, maka akan sempit biha dengan rumah, rahibul manzil, halaman rumahmu.
Wa ataka Yusufu, dan datanglah orang bernama Yusuf, yasta'iruka ibratan, yang akan meminjam dari kamu sebutir jarum, liyakhita qadda komisihi, untuk menjahit bajunya yang robek, gamisnya yang robek, lam taf'ali, tentu kamu tidak akan melakukannya. Maksudnya gini, orang pelit itu kebangetan. Andai kata di halaman rumahnya itu tanamannya itu bukan rumput, tapi tumbuh jarum. Hujan menumbuhkan rumput. Nah, ini bukan hujan tapi menumbuhkan jarum. Tapi karena pemilik rumahnya pelit, ketika ada orang datang meminjam satu jarum, padahal kan jarumnya banyak di halaman rumahnya, ibarat rumput ada ribuan. Tentu orang yang pelit tetap tidak akan meminjamkan satu butir jarumnya kepada siapapun. Kenapa? Karena saking pelitnya. Wa qala akhar yabkhalu bil ma' walau annahu munghamisun fi wasatin nil. Manusia itu akan bakhil kepada air walaupun dia itu ditenggelamkan di tengah sungai Nil. Suhan, karena serakah. Falatatma fi khairihi, maka janganlah kamu merasa berharap di dalam kebaikannya orang yang pelit. Walau tawassalta bi Jibril, meskipun kamu tawasul memanggil nama malaikat Jibril, percuma, kamu nggak akan dapat apa-apa dari orang yang pelit. Wahukia, dihikayatkan anna ba'dul bukhala, bahwa sebagian orang bakhil istaro, membeli ibrikon, teko, wasuhnan, dan piring. Faqala lil fakhari, maka berkata kepada tukang pembikin tembikarnya itu. Fakhor itu apa? Orang yang membuat kerajinan teko, piring, guci kayak gitu ya, itu namanya fakhor. Uktub li alaihimah, tolong piring sama tekonya kamu kasih tulisan, kata si pelit. Faqala lahu, maka kata si pembuatnya ngomong, wa madza turidu an aktuba, kalimat apa yang ingin kamu tulis di teko dan di piringnya ini? Wa kana ba'du dzurafa waqifan indahu, maka sebagian orang pinter itu sedang berdiri di samping orang pelit ini. Faqala lahu, maka ngomong kepada si pembuat teko tadi, uktub alal ibrik, tulis aja di tekonya itu, tulis kalimat ini. Faman syariba falaysa minni, barang siapa yang minum ya, aslahakallah, semoga Allah membuatmu menjadi soleh. Walladzi yatamatta'u bima kana fi yadi minad dunya, orang yang bersenang-senang dengan apa yang bersama dirinya berupa harta dunia. Wa yunfiqu, lalu dia infakkan fi syahawatihi, di dalam syahwatnya al-mubah, yang mubah. Ahsanu halan, itu masih lebih bagus minhu, dari orang yang pertama tadi, orang yang pelit. Jadi ada orang seneng, dia beli apa, maka dia beli barang dia beli, selama itu masih mubah, itu gak masalah. Itu lebih bagus daripada sikap yang pelit sama sekali. Ya, fa inna tamattu bima fi yadihi, karena bersenang-senang menikmati sesuatu dengan yang ada di tangannya, ya, fi mubahin, di dalam perkara yang mubah, min ghairi israfin, tanpa berlebih-lebihan, wala makhilatin, ataupun sombong, min syukri ni'amillahi ta'ala, itu termasuk bagian syukur nikmatnya Allah Ta'ala. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi Shu'aib an jaddihi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kulu washrabu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, fi ghairi sarafin, di luar di luar berlebih-lebihan, wala makhilatin, maupun sombong. Innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu an yara, itu senang untuk menyaksikan, asar nikmatihi, asar daripada nikmatnya Allah, ala abdihi, atas hambanya.
Akhrajahul Hakim. Makhilah maknanya takabur ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataqallahu malan." Jika Allah berikan harta kepadamu, kita punya uang, kita dapat rezeki punya uang. Fal yura alaika, itu hendaknya dilihat dari diri kamu. Belikan baju lah, beli barang lah kalau punya rezeki lebih. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu an yara asarahu ala abdihi hasanan. Karena Allah itu senang melihat efek dari pemberian nikmatnya kepada hambanya, kebaikan. Dia punya duit lebih, dibelikan gamis untuk ibadah, dibelikan sarung untuk ibadah, gitu ya, dibelikan anaknya jajan gitu kalau punya uang lebih. Allah senang ngelihat seperti itu, nggak pelit gitu loh, punya uang disimpan aja, anaknya nggak dibeliin apa-apa, bajunya dia sudah jelek nggak mau ganti, ya itu Allah nggak suka. Karena kayak rasanya apa? Orang ini saya kasih uang, saya kasih rezeki uang, kayak nggak pernah dikasih aja. Hidupnya masih gitu-gitu aja, nggak mau menikmatinya, gitu. Wala yuhibbul bu'sa wa tabaus. Allah itu nggak senang bu'sa dengan tabaus. Apa itu? Dijelaskan di bawah. Akhrajal Bukhari wa Tabarani wa Dhiya an Zuhair bin Abi Alqamah ad-Dabu'i. Bu'us itu apa? Al-khudu wa dhillah. Wa rasasatul hal, yaitu sikap hina atau kondisi yang kusut, compang-camping. Ya, kondisi yang compang-camping, bajunya sobek-sobek, nggak beli gitu ya. Padahal duit punya. Tapi dia senang pakai baju yang bolong, pakai baju yang sobek-sobek misalnya. Nggak boleh itu. Kalau punya uang memang beli baju aja. Kalau memang kondisinya fakir, kalau memang kondisinya betul-betul nggak punya, nggak masalah sikap semacam itu. Tapi uang punya, rekeningnya ada, saldonya ada, ya cukup itu untuk beli baju. Tapi dia pakai baju yang sobek, jangan. Belikan baju yang baru, pakailah baju itu, biar kita itu terlihat mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, gitu. Watabaus, tabaus itu apa? Idharul bu'us watamaskun wasikayah, menampilkan kemiskinan, ya, berpenampilan apa? Berpenampilan miskin. Nggak boleh berpenampilan miskin, padahal uang punya, tapi sengaja menampilkan kemiskinan, memamerkan kemiskinan supaya dikasihani orang lain, supaya dia dikasih belas kasihan orang lain, memamerkan kemiskinan. Nggak boleh ya, kita harus tampil, jangan sampai nampak orang miskin di depan orang, ya. Sikayah itu mengeluh, gitu ya. Wa qala as-Sindi wa amma yunfiqu fi syahwatihi, sedangkan orang yang punya uang tapi dia infakkan di dalam syahwat al-muharramati, syahwat-syahwat yang haram. Punya uang dipakai nyawer biduan, punya uang dipakai beli khomer, nah ini yang nggak boleh. Nah, kalau punya uang buat beli gamis, beli kopiah, nggak masalah. Itu ya, fahuwa akbahul kul, maka ini yang punya uang lalu dipakai maksiat, dipakai yang haram-haram, akbahul kul, itu paling buruk dari orang yang kedua maupun yang ketiga. Yang apa? Yang pertama tadi. Kenapa kok paling buruk? Haitsu tawassala bi nikmatillah, karena dia menjadikan wasilah nikmat Allah Ta'ala ila maksiatihi, kepada bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Allati tujibu nikmatahu, yang itu menyebabkan hukuman nikmatahu, apa? Hukumannya Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi sikap terlalu pelit, punya uang tapi nggak mau makan enak, punya uang ditahan-tahan, nggak boleh. Ya, yang sikap terbaik ya yang kedua, yaitu punya uang ya kita nikmati, belikan barang-barang yang mubah, belikan barang-barang yang boleh untuk mendukung kita ibadah, selama tidak sombong. Beli gamis dipamer-pamerin ya, beli sarung buat tujuannya bangga-bangga, berpamer-pamer, nah, itu yang baru yang tidak boleh, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.